Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Yohana Margareta menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah ada 3 orang panelis yang hadir di studio. Ada Mas Adi Prayitno dan ada Shirley Anavita dan ada Bang John Don Bosco. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik. Baik dong. Nah, kali ini ada tamu kita spesial sekali yang akan kita hadirkan untuk pemirsa. Nah, kali ini Q&A akan menghadirkan bintang tamu inspiratif di mana sosok ini punya nyali yang tak bisa dibeli. Bicaranya lugas tanpa basa-basi. Tindakannya tangkas menembus sekat ruang dan waktu. Sosoknya adalah sebuah ketegasan tak goyah oleh opini, namun tetap humanis, mengayomi. Ia pernah memimpin ribuan pasukan di Angkatan Darat. Kini memastikan setiap program rakyat berjalan akurat. Bagaimana kisah jenderal yang tak pernah berhenti mengabdi ini? Inilah Q&A Lapor Jenderal. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kita berikan tepuk tangan teman-teman panelis. Assalamualaikum. Lapor Jenderal, apa kabar Bapak? Baik. Boleh bersama dengan panelis dulu? Silahkan Pak Dudung. Ya, Kita berikan makasih. tepuk tangan sekali lagi. Bapak apa kabar? Kabar baik. Sebelum kita akan memulai Q&A, ada rapid question dari panelis. Silakan, sudah siap teman-teman? Kita akan mulai dulu ya dari Kakak John. Nah, nanti harus dijawab dengan cepat Pak, tanpa harus berpikir. Silakan. Film favorit, Die Hard, aktor favorit, Van Damme, Oke, Shirley. Saya kalau penasaran makanan favorit Bapak apa sih Pak? soto, Soto ayam. soto ayam, Kalau hobi istri apa Pak? pete. Pete. Makan pete. Hobi makan pete. Ada apa dengan pete Pak? Justru makan pete ya. Istri saya setahu saya tuh nggak pernah sakit. Bapak juga? Ya saya juga nggak pernah. Saya makan pete karena terbawa istri aja. Iya. Oke, Mas Adi. Milih main sama cucu atau jalan-jalan sama istri? Ya sama cucu lah sekarang. Dengar-dengar Pak Jenderal Dudung ini ada lagu favoritnya ini. Pamer Bojo, Aliran favoritnya campur sari campur ya Pak? sari. Oh, ya rasanya sih nggak abdol ya kalau misalnya nggak dinyanyikan kita nggak percaya sih Bapak benar-benar bisa. Kan katanya Bapak juga seniman ya kan di balik layar. Coba Pak, boleh dong Pak? Ya awalnya koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi hatiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis tenan. Citra janji seprene koe ngapusi. Nanging seprene koe ne aku ngenteni. Aduh saya jadi lupa. Suaranya bagus Pak, suaranya bagus. Ini kalau nggak nonton langsung dikira lip sync ini. Selain campur sari apa Pak? Dangdut juga. Oke, dangdut yang paling disukai. Dia lelaki, aku lelaki. Sedikit baitnya Pak. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama gitu. Wih. Itu lagunya Leo Waldi atau Imam Asyarifin? Leo Waldi. Nggak Leo Waldi. Cocok. Lebih tahu berarti. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk segmen awal ini kita akan menggali value dan nilai-nilai kehidupan pribadi Pak Dudung. Tapi ada satu pertanyaan mendasar yang saya penasaran Pak. Kenapa Bapak menerima posisi jabatan sebagai KSP Pak? Kalau jabatan itu kan saya tidak pernah meminta. Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Oke. Jangan dilanjutkan soal KSP, kita akan bahas di segmen 3 ya teman-teman. Kita kembali ke masalah pribadi Pak. Iya. Nah, Bapak dikenal sangat tegas dan juga sangat tangkas tadi saya sampaikan di awal. Tapi kalau kita lihat dulu masa kecil Bapak juga tidak cukup mudah ya Pak. Ya. Bapak pernah kemudian menjadi loper koran, bahkan menjual klepon. Apa pengalaman tersulit yang pernah Bapak alami tapi justru itu menjadi sesuatu hal yang Bapak syukuri dan membentuk mental seorang Dudung sekarang Pak? Ya karena memang berangkatnya dari orang tidak punya ya mungkin sehingga tantangan, hambatan sering kita hadapi sehingga kita terbiasa ya
Jadi waktu kecil saya umur 12 tahun itu Bapak sudah nggak ada. Ya, kemudian ya memang Bapak juga bukan pegawai yang kelas menengah, tapi di tingkat bawah. Sehingga ekonomi otomatis lah dengan sekian anaknya, ada 8 anak. Sehingga Bapak itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya secara mumpuni. Nah dari situlah mungkin banyak hal-hal yang memang yang kemudian akhirnya saya harus berjuang sendiri dan merasakan serta ya saya memahami tentang kondisi orang tua. Dari kecil pun saya kan tinggal di asrama, jualan kerupuk, jualan terasi, terus ikut teman saya yang orang tuanya jualan kue, ya saya ikut nganter, nanti ke SMP, saya nganter ke sekolah-sekolah lainnya. Harapannya nanti sore kita ambil lagi ada sisanya, kalau ada yang nggak laku, itu nanti dikasihkan ke kita. Paling itu aja harapannya. Ini juga ada sebuah cerita ikonik Pak, tentang dagangan ibu yang sempat ditendang oleh sosok tentara. Oh iya. Iya kan Pak. Nah jika Anda bertemu dengan oknum tersebut Pak sebagai mantan Kasat, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap sosok itu? Ya memang dulu pernah saya ditendang kuenya itu, kleponnya itu, makanya saya pengen jadi tentara. Karena ya, itu? Ya disitulah saya bangkit, saya bilang kok tentara seperti ini. Makanya kalau saya cari-cari sampai saya jadi Kasat nggak ketemu itu orang itu. Karena saya juga kan waktu itu panik, nggak tahu ini siapa, Prada, jaga yang baru kan, jaga pos monyet. Ya kalau saya ketemu sama dia ya jangan begitu sama rakyat. Ya kamu digaji oleh rakyat, pakaianmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat. Nah, jangan seperti itu kepada rakyat. Karena jati diri TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya paling hanya gitu. Luar biasa. Shirley silakan. Yang Shirley tangkap dari saat Pak Dudung berbicara tadi adalah rasa humanis, Pak. Sisi kemanusiaan. Selera humornya tinggi. Sehingga make sense kalau Pak Dudung mengeluarkan satu lagu kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, iya. Judulnya Ngopi. Ayo ngopi. Ayo ngopi. Seberapa dalam sebetulnya budaya Priangan Timur ini membentuk sisi humanisnya Pak Dudung, dan kiranya ada peribahasa lokal nggak yang Pak Dudung ingat sehingga jadi value hidup Pak Dudung sampai sekarang Pak? Saya dulunya memang dari kecil sudah sering nyanyi, main musik. Ya, kalau tentara nih hobi aja sebetulnya. Hobi tapi bisa jadi Kasat ya. Wah, boleh nih hobinya Pak. Ini menarik. Menarik ya. Ini hobi sebenarnya. Hobinya Hobi Kasat aja. ya. Iya, jadi memang di budaya Sunda itu kan itu yang diajarkan oleh orang tua saya juga, bahwa saling mengasihi, saling menyayangi, tidak bisa melihat orang menderita. Nah, budaya-budaya yang sering kumpul. Saya rasa ini karakter bangsa Indonesia juga sih, kalau menurut saya. Makanya kenapa kalau tugas PBB di luar negeri, misi perdamaian itu PBB senang dari orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau misalnya tugas misi PBB pasti pulangnya akan ditangisi oleh masyarakat sana. Karena memang ramah, ya, orang Indonesia kan orang peduli, orang paling ramah, orang paling dermawan, orang yang ternyuhan, kan begitu kan? Bapak Dudung. Oke, silakan. Pak Dudung kan nggak tinggi-tinggi amat nih. Ya. Kok bisa masuk Akmil dan jadi Kasat pula? Dulu waktu saya masuk, tinggi badan itu minimal 160. Nah, saya 164,5 tinggi saya. Jadi masih ada 4 cm lah, lumayan lah. Lumayan ya, masih lolos. Dan di bawah saya juga masih banyak sebetulnya. Ya, Jenderal Rudini juga pendek, Pak Agustiadi. Mantan-mantan Kasat itu rata-rata pendek. Karena emang orang pendek itu otak ke perutnya tuh dekat biasanya. Biasanya pinter-pinter gitu. Oh gitu ya Pak. Saya lihat di beberapa YouTube, termasuk juga di media sosial, ternyata Jenderal Dudung nih jago sekali agamanya, Shirley. Jadi ceramah-ceramah, kutipan-kutipan ayatnya itu cukup luar biasa. Saya mikir ini tentara Pak Ustadz kira-kira gitu. Apa yang sebenarnya membentuk ya waktu kecil mungkin saat di kampung yang membuat Pak Jenderal ini cukup fasih ya dengan nilai-nilai agama gitu. Waktu kecil kan kita di asrama itu kan ada masjid gitu kan. Kemudian sering ngaji kalau di bulan puasa itu rutin. Bahkan kalau misalnya kita kan dulu tuh kalau puasa itu kan ada libur 40 hari kalau dulu zaman waktu kecil itu, sehingga kita bisa nyantri. Jadi nyantrinya nyantri kilat itu di
saya pernah nyantri di Buntet. Nah ini yang kemudian mendidik kita, dan kemudian besar mungkin yang efektif itu penyampaian kalau seorang militer apalagi pemimpin ke bawahan maupun ke masyarakat, ya metodenya dengan itu mungkin penyampaian. Makanya waktu saya Kasat itu agar humanis kepada masyarakat, saya pernah merekrut santri menjadi tentara. Karena di dalam Islam itu kan ada syariat, akidah, dan akhlak. Yang penting itu karena adalah akhlaknya. Minimalnya kalau dari santri itu jadi tentara pasti bener lah ya. Tapi bukan hanya sekedar dari santri saja, dari agama Islam, tapi semua agama saya rekrut. Sehingga mereka nantinya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari semua agama. Nah Pak, terkait dengan itu Pak, ada satu pertanyaan singkat saya ini. Tentang Masjid Syarif Abdurrahman di Cirebon, seberapa besar peran spiritualitas dan garis keturunan Syekh Abdurrahman dalam menavigasi keputusan-keputusan sulit yang Bapak ambil selama ini? Nah, jadi waktu kecil, jadi keluarga itu dulu jam 7 malam, kita dari Bandung itu diajak oleh bapak itu ke Sunan Gunung Jati. Tapi malam Jumat gitu. Nah, nyekar ke sana. Nah, setelah kemudian saya kelas 6 SD, saya pernah bertanya sama bapak, Pak, kenapa kita sering dibawa ke makam ini? Nah, terus bapak bilang, ini dulu bapak tuh sering melihatkan ke kita silsilah. Jadi Bapak sampaikan Dudung itu masih keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-16. Setelah bapak saya meninggal, saya kelas 1 SMP, saya udah nggak pernah lagi ke sana. Sampai saya besar, saya masuk Taruna. Nah suatu ketika hari Jumat siang, saya pas cuti dari Timur, kemudian saya lihat, saya sholat di masjid di Sunan Gunung Jati. Kan masjidnya itu di Gunung Sembung tuh hanya di perengan begini. Itu masjidnya tuh kecil dan itu ada banyak makam. Kok nggak ada masjid besar? Kemudian saya nazar di situ. Saya bilang nanti suatu ketika saya jadi Kasat, saya akan bangun masjid yang besar di situ. Itu padahal masih 27 tahun lagi kalau saya hitung itu. Nah makanya saya Kasat 2 minggu, saya langsung ke Cirebon. Kemudian ada parkiran 2 hektar ya, parkiran bis. Saya tanya sama Danrem, ini punya siapa? Ini tanahnya tanah Korem Pak. Nah terus kemudian sebelahnya ini tanah siapa? Ini tanah Korem juga. Nah tanah Korem itu ada 4 hektar. Wah, saya bilang, Korem punya siapa? Siapa punya Kasat? Saya Kasatnya sekarang bangun di sini. Itu dibangun habis 58 miliar lah. Ya karena kebesaran Tuhan menurut saya ada banyak sumbangan-sumbangan dari mana-mana. Akhirnya terbangun lah. Kemudian namanya Syarif Abdurrahman itu kan dari Syarif Hidayatullah. Abdurrahmannya itu dari nama saya. Saya kan diambil nama dari Syekh Abdurrahman. Itu pamannya Syarif Hidayatullah. Kepulangan Ketua FPI waktu itu, Habib Rizik ke Indonesia. Anda berani melakukan keputusan untuk melakukan pengamanan. Anda berani mengambil risiko. Waktu itu kenapa, Pak? Ya, masih bersama Pak Dudung Abdurrahman. Bapak, langsung saja saya lanjutkan. Saat Bapak menjabat sebagai Pangdam Jaya, Bapak juga mengambil sebuah keputusan penting, bahkan juga kontroversial yang menjadi sorotan ketika Bapak mulai menertibkan sebuah atribut ormas tertentu. Nah, ada tidak Pak hal-hal di balik layar yang sunyi begitu yang tidak diketahui publik di balik itu semua? Kalau yang sunyi itu ada hal-hal yang pergerakan menurut saya akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Makanya menurut saya kalau kita lihat dari riwayatnya, seakan-akan merasa paling benar sendiri, merasa paling bertakwa sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan kan mengumpat presiden, pemerintah. Tapi yang paling penting adalah dengan reklamenya itu mengajak untuk terjadinya suatu hal-hal yang nantinya mengganggu persatuan dan kesatuan. Menurut saya situasi ini sudah sangat genting. Nah, saya tahulah bagaimana pergerakan mereka.
Dan kemudian menurut saya ini harus diambil resiko. Saya berpikir mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani, termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Artinya saya harus ngambil tindakan. Saya lapor kepada Panglima TNI, saya lapor kepada Kepala Staf Angkatan. Ya waktu itu memang hanya wah mantap, wah bagus, ya paten kamu, ya tidak ada perintah. Tapi situasi sudah seperti itu, ya mungkin saya harus mengambil tindakan. Dan bukan berarti tidak ada perintah, tetapi saya yakin juga mungkin orang-orang tidak ada yang berani, ya saya lakukan itu. Mbak, ciri pemimpin itu satu Pak, dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Om John. Maaf Pak Dudung ya, ketika Anda memimpin pasukan untuk menurunkan atribut FPI, kan kalau kita lihat dalam konteks dari peristiwa itu kan kepulangan Ketua FPI waktu itu, Habib Rizik ke Indonesia. Anda berani melakukan keputusan untuk melakukan pengamanan. Kalau kita lihat dari aturan, sebenarnya kan bukan wilayah Anda, Pak. Anda berani mengambil risiko. Waktu itu kenapa, Pak? Ya. Apa alasannya? Jadi begini, Mas. Sebelum saya bertindak, kita pernah kumpul saya, Kapolda, Gubernur, dan Satpol PP. Disampaikan dari Kapolda bahwa ini sudah meresahkan. Dari Kapolri, nah dari Gubernur, ya memang betul Pak. Tapi nanti silakan nanti Pol PP untuk melakukan penertiban. Kemudian waktu itu dapat 338 baliho yang menghitung itu Kapolda. Kemudian saat itu kita gabungan, saya bilang Pak Gubernur kalau Bapak akan minta bantuan kepada TNI maupun Polri harus ada surat. Itulah prosedur. Jadi Gubernur kepada Pangdam, Gubernur kepada Kapolda, begitu juga Wali Kota kepada Dandim. Prosedur itu sudah dilakukan. Dan kemudian bermainlah kita akhirnya TNI, Polri dan Pol PP karena kita kan membantu kepolisian. Nah, situasi itu semakin mencekam, semakin tidak terkendali, dan kami pun sama-sama dengan Kapolda waktu itu melakukan pencegahan seperti itu, tidak serta-merta saya sendiri. Menurut saya tindakan itu saya berpikir ya ini kebesaran Tuhan lah. Bagi saya kalau demi bangsa dan negara saya tidak pernah banyak berpikir. Kalau Charlie ngelihatnya Pak, ketegasan dan keberanian itu kan selalu seringnya berbanding lurus dengan banyak orang yang nggak suka, pengkritik misalnya, atau banyak musuh dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah gimana Bapak menarik garis batas antara kekuasaan dengan ketegasan yang diperlukan dalam memimpin. Contohnya kayak misalnya jenderal yang terkenal, Jenderal Baliho misalnya. Itu kan adalah keputusan-keputusan yang konsekuensinya nggak banyak yang mau mengambil itu Pak. Di mana threshold yang Bapak tentukan untuk diri Bapak sendiri sebagai pemimpin? Sabda Nabi Muhammad menyampaikan, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Semua hidup ini kan penuh risiko. Siapapun saya yakin tidak pernah akan sempurna, dikatakan 100% itu orang itu baik. Pasti ada sisi-sisi lain. Saya kalau misalnya waktu pada saat saya Pangdam Jaya, wah begitu banyak karangan bunga. Tapi dari sisi lain juga di YouTube, di TikTok banyak. Ya betul, akhirnya oh ini jenderal cuma jenderal menurunkan baliho aja bisa jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dia nggak tahu perjalanan saya dulu di Timur Timur, di Papua, di Aceh, di Maluku. Tapi itu kan bagian hidup. Ya kalau nggak gitu nanti nggak lengkap dunia ini. Jadi ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Saya sudah terlatih di daerah operasi. Menghadapi hal-hal saya harus kontak tembak dengan mereka. Makanya kenapa pemimpin di satuan infanteri itu mungkin sudah teruji secara psikologis. Di saat-saat dia terpojok, di saat-saat dia terjepit, dia masih berani mengambil keputusan. Ya walaupun ya artinya mungkin tidak jarang ya, tapi banyak juga perwira-perwira tinggi. Saya sering sampaikan waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, kalau kamu menjadi seorang perwira, jangan berangkat dari mencari nafkah atau mencari sesuap nasi.
tapi berangkat dari sebuah pengabdian. Itu saya katakan. Jadi jangan takut dengan apapun kalau kita di jalan yang benar. Kita satu lagi pertanyaan dari Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, bagi saya kan mengolah persepsi publik tidak gampang ya Pak Jenderal. Kalau risiko pekerjaan, kemudian dipindah posisi, waktu menurunkan baliho FPI itu tentu bukan perkara gampang. Karena saat itu FPI kan mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, penerimaan publik juga bagus. Apakah saat itu ketika Pak Dudung menertibkan atribut-atribut FPI itu, bagaimana kondisi psikologisnya Pak Dudung saat itu yang pastinya akan membayangkan, akan dibully, bahkan mungkin akan dipersekusi secara politik gitu ya? Memang kan saya sudah pengalaman lah di dunia militer, di dunia intelijen. Artinya saya sudah menganalisa bagaimana persepsi publik, kemudian saya juga sudah menyimak. Ya, menurut saya itu dalam hidup itu kan dari 100% itu kan 20% itu apa yang kita lakukan, 80%-nya bagaimana kita mensikapi hidup. Dari lihat pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan, melakukan sweeping kepada tempat-tempat yang nyetor tidak di sweeping, yang nggak nyetor di sweeping, banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya di luar kewenangannya, kewenangan. Dan saya analisa mayoritas justru tidak menyukai apa yang mereka lakukan, ya tidak menyukai banyak berita-berita yang kemudian bahasa dan narasi-narasi yang disampaikan itu yang kemudian seakan-akan dia paling benar sendiri, paling bertakwa sendiri, bahkan memojokkan pemerintah. Seperti mengatain presiden dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Nah, kenapa saya bilang tidak ada yang berani menghadapi mereka? Saya berpikir masuk tentara itu kan pasti orang-orang yang psikologi pemberaninya ada. Masuk tentara itu pasti psikologinya, pasti dia ada nilai-nilai pemberani. Nah, makanya di tentara juga nanti ada yang infanteri, ada yang kavaleri, ada yang zeni, ada yang backang. Itu juga berbeda. Yang masuk infanteri itu pasti dia orang yang paling berani itu. Nah, artinya menurut saya, ya kenapa kita harus takut? Kita sudah direkrut pemberani, sudah kita dididik, kita sudah dilatih, kita diuji di daerah operasi. Ya, kalau kemudian akhirnya sebagai tentara rakyat, tentara nasional, sebagai tentara pejuang demi bangsa dan negara, ya di depan mata kita yang menurut saya ini bakal mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan kemudian selevel saya sudah bintang, udah jenderal, harus terdiam juga, yang kemudian ya sudahlah, daripada saya ngambil resiko, kita aman-aman aja lah biar jabatan saya juga aman. Bisa-bisa saja seperti itu, tapi menurut saya ini panggilan Tuhan, sehingga apa yang saya lakukan ya itu mungkin. Ini peristiwa kan sudah berlangsung cukup lama dan sudah selesai. Bagaimana hubungan Pak Jenderal Dudung saat ini itu dengan Habib Rizik, dengan kawan-kawan FPI ya? Ya, dengan kawan-kawan saya banyak, teman-teman saya sampai sekarang, Habib Hussein, Habib Muksin, Habib Ali, banyak. Sampai sekarang komunikasi. Tidak adakah luka-luka hati misalnya? Oh, enggak ada. Yang diakibatkan, ya karena apapun saat itu kan menurunkan atribut FPI itu kan dianggap merugikan marwah ya. Iya. Tidak, karena saya yakin juga dia tidak mewakili semua golongan. Tidak semua. Yang banyak saya bergaul dengan anak-anak FPI juga banyak. Nggak ada masalah sampai sekarang. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Jenderal sebagai bos besar di KSP ketika presidennya dihantam kanan kiri? Ya, kembali di Q&A masih bersama Pak Dudung. Nah, sekarang kita mau masuk ya teman-teman, pada juga masuk ke konteks KSP nih Pak. Nah, ini kan termasuk poros baru kepemimpinan di KSP. Setelah Bapak kemudian memiliki pengalaman panjang dan luar biasa untuk memimpin pasukan, sekarang Bapak menjadi pemimpin atau dirigen di KSP yang harus kemudian mengelola isu-isu strategis nasional, bahkan yang sangat dinamis sekali dari hari ke hari. Itu menurut Bapak tantangan terbesarnya seperti apa yang sudah Bapak mungkin monitor atau sudah Bapak petakan? Ya, memang kan tugas KSP itu salah satunya adalah mengawasi dan mengendalikan program prioritas Presiden dan memastikan
program unggulan presiden untuk bisa dilaksanakan dengan cepat di lapangan. Nah, kita kan banyak sekarang program-program unggulan masalah ketahanan pangan, masalah pendidikan, kemudian masalah sumber daya alam, kemudian banyak hal-hal lain, kemudian seperti MBG, kampung nelayan, kemudian ada sekolah rakyat. Nah, program-program inilah yang harus kita kawal, kita pastikan, sehingga saya sudah mulai dapat laporan-laporan hal-hal yang tidak benar di lapangan, maka kita nanti akan melakukan pengecekan, pengawasan. Dan kalau misalnya betul kita temukan nggak ada cerita, saya akan sampaikan secara langsung di media aja. Jadi ya rakyat harus tahu, karena ini uang rakyat. Kalau menurut saya nggak bisa dipermainkan. Jangan sampai uang ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kalau tadi Bapak bilang ada peribahasa, saya jadi teringat peribahasa, sebetulnya bukan peribahasa tapi istilah dari Albert Einstein yang kurang lebih menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali tapi kita berharap hasil yang berbeda. Dengan di bawah kepemimpinan Bapak, track record Bapak tadi yang sudah kita sama-sama dengar, rasa-rasanya ada harapan Pak di hati kami rakyat untuk melihat, wah ini ada perbedaan, ada perubahan nanti. Ya Shirley, kamu kok halus banget dengan Pak Jenderal. Iya, ini agak halus. Pertanyaan biasanya Mas kritis. Galak katanya. Sebentar, pertanyaan saya adalah apa hal mendasar yang kiranya akan berbeda Pak? Pak Presiden ini kan orangnya sebetulnya senang mendengar dari bawah. Nah, mungkin ini ke depan saya akan turun ke lapangan, saya akan mendengar suara rakyat, dan saya juga akan melihat hal-hal yang tidak benar, yang program unggulan presiden, dan saya akan langsung sampaikan di situ, dan saya akan melaporkan kepada presiden. Artinya di sini tidak ada basa-basi, tidak ada drama, tidak ada istilahnya hanya sandiwara. Jadi kalau misalnya saya turun di lapangan, ini kenyataannya, dan saya akan sampaikan ini loh ya. Nggak ada ceritanya, wah ini jangan nanti orang lain akhirkan. Nggak ada, ini uang rakyat yang harus kita selamatkan. Presiden selalu menyampaikan, ini demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Dan beliau juga paham kalau ini uang rakyat gitu loh. Yang kemudian akhirnya disalahgunakan. Oh, itu yang saya katakan waktu saya acara di PIKI, kalau MBG melakukan kegiatan-kegiatan di luar norma dan merugikan program unggulan presiden, saya akan babat betul itu. Nggak ada cerita itu, siapapun. Saya sudah dapat informasi, saya sudah dapat laporan bahwa bahkan tegas-tegas Pak Dasko nyampaikan, Pak Dudung, pokoknya kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan jangan ragu-ragu, Bapak laporkan. Itu aja. Ya, kita harus transparan. Nah, ini nanti bahasa komunikasi publik dan komunikasi kepada presiden. Karena salah satu tugas pokoknya KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah dan rakyatnya. Ya, kondisi rakyat bagaimana, kondisi pemerintah bagaimana, untuk memastikan yang kemudian akhirnya program pemerintah itu betul-betul dirasakan oleh rakyat, dan keluhan rakyat juga harus dirasakan oleh pemerintah. Nah, dalam konteks ini, karena KSP itu adalah lembaga yang paling mengikat dan paling terdekat dengan pemerintah dan istana, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jenderal sebagai bos besar di KSP ketika presidennya dihantam kanan kiri? Mungkin banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Bagi saya pasti pemerintah itu punya exposure, punya data driven untuk dijelaskan kepada publik bahwa sebenarnya apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu on the right track. Itulah yang saya sebut, apakah Pak Jenderal akan siap pasang badan all the time, 24 jam memberikan pembelaan kepada pemerintah ketika ada sisi-sisi yang kemudian dianggap itu sangat kritikal, Pak. Gimana komitmen Pak Jenderal dalam hal itu? Begini Mas, jadi ini kan dengan dilantiknya saya sebagai KSP ada 5 kedeputian. Ada 1 deputi yang kemudian dipisahkan, itu badan komunikasi.
yang kemudian sekarang menjadi tersendiri. Itulah yang dipimpin oleh Pak Kodari, Badan Komunikasi Pemerintah. Bakom. Bakom yang menurut beliau mungkin ini sudah istilahnya kita harus berhadapan dengan media, berhadapan dengan informasi yang kemudian bisa harus ditangani. Oleh karenanya ditangani oleh salah satu badan yang memang disiapkan untuk mengatasi atau menyampaikan hal-hal yang memang berkaitan dengan pemerintah. Tetapi inputnya tetap dari KSP. Nah, jadi yang menyampaikan secara langsung kepada publik itu nanti Bakom itu sendiri. Tidak lagi KSP seperti press conference dan segala macam. Tetapi KSP sekarang lebih banyak kepada eksekusi di lapangan. Bagaimana menerima informasi dari masyarakat, bagaimana penyambung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kemudian kalau terjadi ada ketimpangan program dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk program-program pemerintah unggulan yang saat ini sedang digalakan oleh Bapak Presiden. Nah itu jadi yang membedakan itu di situ. Bahkan sekarang kan saya menerima laporan dari masyarakat 24 jam. Kalau ada hal-hal menjadi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan program-program prioritas Presiden, laporkan ke KSP. Dan saya pun pasti akan menyampaikan keluhan-keluhan seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Kita harus jeda dulu ya. Seusai jeda Masih kita semangat. akan lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan masih semangat kita ini. Seusai jeda, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita naik di puncak kesebelasan, saya akan merekrut kelompok-kelompok kecil dulu. Saya sampaikan tidak ada naturalisme. Semuanya putra Indonesia dan putri Indonesia. Ya, kembali di Q&A langsung saja teman-teman panelis. Mas Adi, ada pertanyaan lagi nggak? Kita masuk ke soal legacy dan juga insight masa depan dari Pak Dudung. Ya, tentu saja sebagai KSP yang baru, harapan terbesarnya Pak Dudung tetap humanis, kakinya nyentuh ke tanah. Ya. Kalau dikontak kawan-kawan media, dijawablah kan kira-kira begitu. Kan banyak sekali keluhan dari kawan-kawan media, biasanya kekuasaan itu sangat susah untuk diakses Pak Dudung. Ya. Karena sebagai upaya untuk menjebatani sebenarnya suara-suara di bawah itu dengan kawan-kawan yang ada di kekuasaan tentu adalah salah satunya melalui media. Yang kedua tentu dari lubuk hati yang paling dalam, laporan-laporan yang datang ke KSP 24 jam itu bisa dieksekusi, Pak. Ya. Dengan adanya laporan 24 jam, ini mirip-mirip warung Madura. Ini semua keluhan-keluhan yang selama ini memang menjadi concern publik itu bisa diimplementasikan dengan baik. Hanya dengan cara itu saya kira insya Allah pemerintahan kali ini akan diingat oleh publik. Tepuk tangan buat Mas Adi. Cocok jadi apa nih, Pak? Oke, Sherry ada pertanyaan lagi ya? Kalau Sherly justru penasaran, apa yang belum Bapak lakukan, tapi pengen Bapak lakukan? Mimpi apa yang belum Bapak capai, tapi kayaknya ini harus dilakukan. Legacy ini harus ditinggalkan untuk orang-orang sekitar, untuk anak cucu generasi selanjutnya. Boleh tahu nggak Pak, apa yang belum Bapak lakukan, tapi pengen Bapak lakukan? Saya ingin lakukan itu sebetulnya sederhana, bahwa rakyat itu adalah harus makmur. Itu aja, dengan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah, tetapi masih terjadi ketimpangan. Kan tidak masuk akal. Saya beberapa ke daerah, terutama Sulawesi, Kalimantan, itu hanya dimiliki oleh segelintir-gelintir orang saja gitu. Tetapi rakyatnya kok masih miskin gitu kan. Ironis ya, apalagi saya ke daerah NTT sana itu. Ya ini mungkin menurut saya harus tersentuh dengan cepat gitu ya. Dengan anggaran yang banyak. Ya mudah-mudahan saya sebagai KSP saya akan menyentuh ke sana, dan saya yakin saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Amin. Ya, tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Pak Dudung, sebagai Ketua Umum Indonesian Football Seven Federation dan Kepala Staf Kepresiden, resmi meluncurkan Football Seven League di Jakarta pada awal Mei 2026. Kompetisi ini bertujuan mencari bibit unggul untuk kejuaraan dunia dan mengembangkan olahraga dengan menggandeng Sintayong sebagai penasihat teknis, Pak. Apa hubungannya dengan KONI, Pak, ini? Jadi federasi ini tidak ada hubungannya dengan KONI.
Jadi justru akan bergabung dengan KOI ini. Justru dengan KOI. Jadi ini federasi ini tergabung di internasional ya. Sudah melaksanakan 3 kali dan ini ke-4 kali liga. Dan tidak juga tergabung di dalam PSSI. Ini kan satu federasi yang baru dibentuk. Karena saya pikir begini ya. Sebelum kita naik di puncak kesebelasan, saya akan merekrut kelompok-kelompok kecil dulu. Jadi dimain di lapangan kecil, mungkin baru nanti lapangan besar. Masa sih bangsa kita dari 280 juta orang nggak mampu menunjuk 11 orang aja kan gitu. Ya. Dan ini pun 7 orang pun saya sampaikan tidak ada naturalisme. Semuanya putra Indonesia dan putri Indonesia. Kenapa saya merekrut mereka kemudian mengadakan Football 7 ini? Artinya saya ingin yang paling penting adalah generasi-generasi muda itu disibukkan dengan sportivitas, dengan meningkatkan mentalitas, jiwa juang, sehingga tidak berpikir hal-hal yang negatif. Tetapi kita pupuk juga agar mereka itu meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara melalui olahraga ini. Bulan Juni tahun depan kita mengikuti sepak bola lomba pertandingan sepak bola udah tingkat dunia di Milan. Nah artinya bahwa ini peluang besar bagi anak-anak muda untuk melaksanakan kompetisi. Ini hari ini kemarin saya buka dan ini 26 hari ke depan ini akan terus melaksanakan kompetisi dan seluruh daerah. Nih nanti saya yakin kalau misalnya ini sudah membooming lah, saya yakin pasti akan masyarakat. Sekarang ada 1.700 lapangan dan penggemarnya ini ada sampai 16 juta orang. Ini luar biasa kalau menurut saya dan ini perlu kita kemas, kita tingkatkan. Pak Dudung, prestasi olahraga Indonesia terus terang aja makin hari makin jeblok, Pak. Ya. Apakah ada niat misalnya Pak Dudung maju sebagai ketua KONI sehingga bisa membantu menata ulang bidang olahraga Indonesia ini, Pak? Ya kebetulan saya ini olahragawan juga. Apa Pak? Ya saya semua olahraga bisa. Semuanya? Ya, yang paling terampil saya tenis meja. Loh, kita bisa bertanding. Oh boleh. Boleh. Taruhan kita nanti. Taruhan nih Pak. Yona kemarin bilangnya jago berkuda, sekarang memang. Semua olahraga saya bisa. Oh. Nah artinya saya tanya ke Sintayong. Kok Sintayong waktu memimpin sebagai pelatih di timnas, kok bisa berhasil? Kata Sintayong, Pak, orang Indonesia itu hebat sebetulnya dari segi kualitas. Cuman ada satu dua hal yang menurut saya yang harus ditingkatkan. Masalah disiplin dan mental. Mentalnya mungkin baru dimarahin sedikit sudah langsung gak malas latihan misalnya kan. Kalau di luar negeri, di Korea Pak, latihan terlambat dipukul bener sama mereka itu. Ditindak betul. Saya pun sama di sini. Saya bilang mental pertama dan fisik. Nggak ada cerita, harus keras kita latihan. Begitu juga pertempuran, kalau mau menang ya latihannya harus keras gitu. Kalau lembek-lembek aja kalah nanti daerah operasi. Nah Pak, ini menarik juga sedikit melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bang John ya. Bapak membidangi banyak hal olahraga, seni, dan juga kepemimpinan, semua Bapak bisa. Pada akhirnya itu Bapak ingin dikenal menjadi sosok atau meninggalkan legasi sebagai apa Pak? Ketika semuanya dijalankan oleh Bapak, tapi apa tujuan akhir Bapak itu nanti dikenal sebagai apa? Ya kalau saya kan semua musik saya bisa ini karena memang kehidupan saya kehidupan seperti itu tidak ada tujuan-tujuan kemudian saya masuk ini saya jadi pemimpin ini nanti suatu ketika saya akan pengen jadi pemimpin ke depan enggak juga. Saya hanya menyalurkan hobi saja. Kalau harapan ke depannya saya pengen seperti Dudung-Dudung yang dicintai rakyat aja itu. Oh, Dudung-Dudung yang dicintai rakyat. Kasih semangat dong Pak Dudung. Apa hal yang membuat Bapak itu nagih Pak? Kan kalau jabatan tadi dicintai rakyat kan pasti
banyak pujian, itu kan hal yang kadang tuh memabukkan. Tapi sekaligus juga bisa menjerumuskan. Nah, kalau bagi Pak Dudung sendiri, apa yang sangat Bapak nikmati ketika Bapak memiliki power, memiliki sebuah jabatan, dilihat banyak orang, menjadi tokoh sentral dan menjadi pusat perhatian publik? Hal apa yang paling Bapak nikmati dari itu semua, Pak? Ya alhamdulillah lah ya, artinya bahwa menurut saya selalu berdoa kepada Tuhan, doa saya tidak muluk-muluk. Ya Tuhan, saya ingin membantu orang. Itu aja, membantu orang kan berarti membantu rakyat lah ya. Saya ingin membantu orang, membantu itu kan istilahnya banyak. Dan yang kedua saya berdoa untuk keluarga, kan begitu. Artinya kalau saya justru nanti saya ada punya konsep nanti di KSP itu, kita tidak dialog-dialog dengan petinggi-petinggi, kita dialog dengan tokoh-tokoh, nggak usah. Kita dialognya dengan tukang cilok, kita dialognya dengan tukang becak, kita dialognya dengan, karena mereka itu merasakan langsung. Ada satu kalimat yang bagus, pemimpin itu apabila ngambil suatu keputusan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang merasakan dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Kita akan nanya, kita akan ngobrol dengan mahasiswa di warung kopi, kita ngobrol dari hati ke hati. Apa sebetulnya yang menjadi keluhan? Ya kalau kita di dalam forum-forum kadang-kadang terlalu banyak rekayasanya itu. Lebih baik hal-hal yang alami, yang natural saja kita akan tanya. Sehingga kita tahu. Ya mudah-mudahan saya di KSP ini, saya akan lebih banyak mendengar. Saya akan lebih banyak melihat. Saya akan lebih banyak merasakan. Dan ini saya berharap saya akan sampaikan kepada Presiden. Karena Presiden pun, Pak Dudung, waktu saya dipanggil, Pak Dudung nanti yang bisa melihat secara langsung di lapangan, dan Pak Dudung nanti bisa menyampaikan kepada saya. Kita akan langsung masuk ke closing statement, Pak, dan juga pesan untuk pemirsa yang menyaksikan Q&A kali ini. Saya berharap bahwa sebagai penyambung antara pemerintah dengan rakyat, saya akan melihat termasuk mendengarkan dari para pengamat, bahkan saya akan melihat secara langsung dari rakyat. Nah, dari sinilah yang nanti kemudian akan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa kondisi masyarakat yang sebenarnya. Sehingga tidak kemudian berita dari hoax, berita asal berita, tetapi saya akan melihat ke lapangan. Karena kalau sudah seadanya memang saya terima dan saya lihat dan saya akan laporkan, dan saya yakin bahwa Presiden pasti akan merespon, dan kemudian pasti akan ada kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden tentang dinamika yang saat ini berkembang. Dan saya pun berharap bahwa nanti di lapangan pun saya akan langsung menyampaikan bahwa ini loh kenyataan yang sebenarnya, dan saya tidak akan segan-segan bahwa kalau memang tidak benar saya akan sampaikan tidak benar, biar rakyat juga tahu. Dan bagi saya tidak ada drama, tidak ada basa-basi, tidak ada fenomena yang dibuat-buat. Saya nothing tulus, saya tidak ada beban. Ya, artinya saya bukan hanya mencari suatu jabatan, tapi saya ingin mengabdi kepada rakyat. Saya rasa itu saja. Tepuk tangan buat Pak Dudung. Pak Dudung, terima kasih. Selamat menjalankan tugas yang baru. Semoga amanah dan kita bisa sama-sama ya sebagai masyarakat untuk benar-benar bisa kemudian melihat apa yang menjadi perubahan-perubahan terbaik untuk negeri ini melalui Bapak di KSP. Terima kasih Pak waktunya. Dan tepuk tangan juga untuk 3 panelis kita. Terima kasih waktunya Mas Adi, Shirley dan juga Kakak John. Dan pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda. Kita harus usai sampai di sini episode kali ini. Semoga juga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.